Yeah. Nah, nah, nah. Pupuk apa yang digunakan? Apa ruwet, apa macam mana? Anda simpel lah, simpel. Simpel ya. Iya, simpel. NPK sama ini aja sih. Dolomit. Dolomit. Di awal dolomit, di akhir dolomit kita. Baik pemirsa, kita berjumpa lagi dengan channel Ilmu Sawit. Di sini kita berbincang-bincang dengan Lay Tambunan yang punya kebun kelapa sawit ini. 1,5 hektar lah ya. Iya, 1,5 hektar ya. Kalau jumlah batangannya 250 batang. 250 batang. Oke, saat ini sudah panen ya? Sudah Di umur di umur 26 bulan, berarti 2 tahun 2 bulan. 2 bulan. Tapi panen perdananya kemarin Di umur 25. iya, 25 bulan. Berarti sekarang ini di umur 26 bulan, Ya. panen ketiga ya. 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 Panen perdana kemarin kita dapatkan jumlahnya dari 250 batang itu Panen pertama dapat 865 kilo Iya, dari 250 batang. 250 batang. Kemudian panen kedua kemarin 1 ton. Panen kedua ya, iya 1 ton 315 gitu, lebih sedikit lah oke, gitu. 1 ton 315 dan ini Iya. sekarang panen ketiga. Panen ketiga. Oke, Iya. baik. Di umur 26 bulan. 26 bulan lah Oke. untuk bulan ini ya. Hmm. Nah, Baik, dalam berkebun sawit mungkin ada tips-tips yang bisa dibagikan yang sudah lakukan selama ini mungkin. agak berat juga ini menceritakannya kan gitu. Iya, Iya. Tapi untuk kawan-kawan enggak apa-apa lah. ya. Ya, ya Mungkin pertama. bisa dilihat pemirsa Oh kita iya, di iya. sana ya. Iya, iya. Ini pertama sebenarnya memastikan bibit aja. Bibit maksudnya gimana? Nah, ini
bibit yang berkualitas lah. Bibit. Kita pastikanlah bibit itu. Apalagi lahan kita sempit. Iya, betul sekali. Bibit yang berkualitas itu ya seperti inilah yang betul-betul kita percaya dari PTP. Iya, Nah, PPKS Simalungun ya. PPKS dengan Bibit. jenis PPKS Simalungun. Iya, bibit Nah, unggul. Ya, itu aja dulu kita pastikan yang pertama. Ya, samping itu jarak tanam kan, kita kan sudah bicara tadi jarak tanam kan. Iya. Itu aja sih yang pertama sih. Kemudian Memastikan apa? Memastikan bibit kita itu memang berkualitas, enggak kan gitu. Biar enggak kecewa kita. karena untuk dipakai 25-30 tahun ya. Iya, biar enggak kecewa. Betul. Itu dia. Kemudian setelah bibit mungkin ada tips yang berikutnya. Setelah kita tanam bibit, mungkin ada perawatan atau tindakan apa yang bagaimana dengan piringannya? Piringannya ini selalu kubersihkan dengan cara manual ya. Iya. Manual. Cuman tanah kita ini ada kemiringan. Oh begitu. Kemiringannya itu ya kisaran kita bikin lah, ndak pala miring-miring kali lah. Iya. Kisaran 12 Derajat ya. derajat lah. Ya. Nah gitu. Jadi di kemiringan itu, tapi tidak semua miring Ya. gitu loh. Jadi di kemiringannya itu memang kita harus pastikan bahwa itu tapak kuda biasa lah. Baik. Itu dia. Oke. Berarti menggunakan model tapak kuda di tempat yang miring-miring begitu ya? Iya. Oke. Pas yang miringnya itulah dia kita bikinkan tapak kuda. Karena efeknya itu banyak. Banyak di saat pemupukan. Banyak kali. Ya, supaya pupuk kita jangan terhanyut begitu ya. Oh iya, itu salah satunya. Iya. Betul. Itulah salah satunya. Pemupukan kita. Pemupukan ya. Dan efeknya pun nanti kayak kita piringan berikutnya kita lebih enjoy lagi bekerjanya. Gitu loh. Nah. Iya. Jadi dari awal sudah dibentuk tapak kudanya. Ya. Supaya ketika sawit itu semakin besar, ya, kita gampang tinggal menambahi lagi ya. Betul. Oke. Dan mobilisasi kita pun enak ke sana kan gitu. Betul. Tempat meletakkan pupuk juga Iya, jelas betul. ya. Ya, tidak terhanyut ya. Ya, itu dia. Itu pemupukan itu tidak terhanyut ke bawah gitu loh. Iya, kalau dia sudah datar. Nah, dengan kemiringan 12 derajat lah kalau kurasa. Iya. Bagaimana dengan kastrasinya, Leh? Kastrasi, seingatku ya. Iya. Ini ku kastrasi ini selama 3 kali. Oh, 3 kali. 3 kali saya kastrasi. Di umur 9 bulan ini sudah mulai saya kastrasi. Oh, sudah mulai muncul dompet waktu. Sudah mulai muncul dompet. Oke. Jadi di situ saya kastrasi pertama. Umur 9 bulan. 9 bulan kastrasi pertama. Kemudian di 3 bulan berikutnya. Tuh, per 3 bulan ya. Iya. 3 bulan ya. Iya. Berarti di umur 12 bulan. Iya, 12 bulan. Yang kedua. Kemudian di 15 bulan. Tidak, bukan di 15 bulan. Waktu itu. Enggak. Ada jedahnya itu 4 bulan lah. Oke, berarti di 16 bulan? Iya, betul. Kastrasi ketiga? Iya, kastrasi ketiga. Itu dia. Baru setelah itu saya lepas dia. Lepas? Iya. Itulah yang dipanen sekarang? Iya, itunya yang sudah terbang. Oke. Itu masalah kastrasi. Kemudian mungkin dari kita lihat dari tumbuhnya gulma di areal kebun ini. Oh, ini ya. Iya, gulmanya. Aplikasi macam mana untuk menangani atau untuk mengendalikan gulma? Ya memang saya sengaja tumbuh dia, tetapi saya akan potong pakai mesin rumput. Iya, aku potong selama sampai 26 bulan ini saya masih motong
seperti motong rumput lah. Wah, Oke. seperti motong rumput itu. Pakai mesin Pakai rumput ya? mesin, pakai Oke. mesin. Cuman, Kenapa dilakukan itu, Leh? Kenapa nggak disemprot aja? oh enggak lah. Ini kan faktor tanah kita kan tanah apa leh? Tanah liat berpasir. Oke, lihat berpasir. Jadi ini rumput ini saya anggap kacangan ini leh. Oh, cover crop, penutup. Iya, Oke. saya Iya. ini saya anggap kacangan ini. Nah, itu dia. Iya. Dianggap kacangan pelembab penutup tanah. Betul, cover jadinya crop. nanti kan jadi tidak begitu panas. Penguapan berkurang. Penguapan berkurang. Gitu. Oke. Ya, memang sangat baik itu, Leh. Karena tanaman kelapa sawit sejatinya membutuhkan banyak air. Ya. Jadi kita harus konservasi air di lahan kita. Betul. Gitu Betul. ya. Iya. Oke. Ya. Baik, bagaimana dengan pola pemupukan? Pupuk apa yang digunakan kira-kira? Apa ruwet, apa macam mana? Anda simpel lah, simpel. Simpel ya? Iya, simpel. NPK sama ini aja sih. Dolomit. Dolomit. Di awal dolomit, di akhir dolomit, kita tutup dolomit. Oh, begitu. Sekali setahun borak. Oh, begitu. Iya. NPK yang digunakan NPK. Ini NPK 12 TE. Oke. Itu dari TBM apa Satu. namanya? TBM apa namanya? Tanaman belum menghasilkan TBM Tanaman belum menghasilkan satu. Gitu loh. Itu yang kita aplikasikan terus sampai di 2 tahun. Oke. Berarti diawali dengan dolomit. Dolomit. Kemudian masuk NPK. PK 12-12-17. Kemudian NPK beberapa kali ya? Ya, selama setahun itu berapa kali? TBM 1 berapa kali NPK-nya? NPK-nya 3 kali. 3 kali. Dolomitnya di awal sekali. Di akhir. Kita tutup di akhir dia dolomit lagi. Oke. Itu menjadi pembuka di tahun berikutnya. Di tahun berikutnya. Oke. Berarti gitu. Kesimpulannya dolomit di awal. Ya. Kemudian 3 kali pemupukan NPK. Pemupukan NPK. Kemudian borat. Ditutup dolomit. Ini juga sekalian pembuka di tahun kedua. Kemudian di tahun kedua masuk NPK 3 kali. Begitu juga borak ditutup dengan dolomit lagi. Itu pembuka untuk tahun ketiga. Oke, gitu. Jadi dolomitnya sekali setahun. Iya, berarti ini kan sudah masuk tahun ketiga. Iya. Kita kemarin sudah dolomit. Dolomit pertama. Sudah masuk NPK. Iya, sudah masuk NPK. Oke, jadi sederhana aja ya. Iya, sederhana aja sebenarnya. Tidak perlu repot-repot ya. Iya, malah tahun ketiga ini. Kita per 6 bulan lagi memupuk nih. Oke, per 6 bulan. Per 6 bulan. Iya, tahun ketiga. Jadi tahun pertama 3 kali setahun NPK-nya. Tahun kedua 3 kali. Tahun ketiganya ini per 6 bulan, per semester. Per 6 bulan, per semester lah. Oke. Iya. Tapi jumlah NPK-nya mungkin semakin meningkat ya? Iya, semakin meningkat. Pasti tuh. Pasti. Itu pola pemupukan pemirsa. Mungkin yang berikutnya kita karena sudah panen, apa tips-tips yang mulai terapkan kepada tukang panen di sini? Tukang panen ya? Iya, kawan-kawan yang pemanen lah. Yang pasti tukang panen kita harus arahkan dulu dia memanen itu. Kita arahkan, ya itu sistemku ya. Kita arahkan, kita pastikan tukang panen itu memang betul-betul bahwa ini yang ini belum bisa turun nih, pelepah ini jangan diturunkan dulu. Apapun ceritanya, pelepah itu enggak boleh turun. Oke, yang pertama tipsnya tidak boleh turun pelepah. Iya. Karena jumlah pelepahnya masih dibutuhkan untuk sekarang. Ya, betul. Ya. Kemudian mungkin brondolan. Oh, kalau masalah brondolan itu kita memang betul-betul harus kita bersihkan. Oh, iya. Brondolan itu memang betul-betul harus bersih dari pokok itu. Jangan ada yang tinggal. Ya, sebersih mungkin lah. Karena nanti akan tumbuh ya. Menjadi tukulan pasti susah mengantisipasinya, pasti mengendalikannya. Pasti itu akan jadi lawan kita nantinya itu. Iya.
bagaimana pekerjaan itu lebih simpel mungkin kan. Oke lah, capek kita yang pertama, tapi yang pasti pelepah nggak boleh turun lah selama ini. Selama 3 tahun atau 3 tahunan 3 lah. tahunan ya. 3 tahun. Setelah 3 tahun boleh. Ya boleh lah. Ya, baik. Untuk pengendalian gulma tadi, mungkin kita kembali ke situ lah. Ya. Iya. Ini menggunakan mowar, menggunakan potongan mesin rumput. Ya. Apa seterusnya kemarin-kemarin itu apa tidak ada menggunakan herbisida atau racun? Oh tidak ada kita. Cuman kita herbisidanya di spot lalang. Spot lalang disemprot. Oh iya. Oke, pengendalian. Iya. Betul. Menggunakan herbisida ya. Iya. Oke. Artinya secara total, secara keseluruhan lahan lain ini sangat minim herbisida ya. Boleh dikatakan sangat minim. Iya, hampir enggak ada lah sebenarnya. Ya, kalau apalagi enggak ada lalang. Ngapain kita pakai? Enggak perlu. Iya, gitu. iya. Itu untuk konservasi air tadi ya. Iya, jadi dia gulmanya itu menjadi cover crop, pengganti kacang-kacangan. Iya, ganti di lahan kita. Ya. Karena herbisida ini gimana ya saya bilangnya? Apalagi tanaman kita tanaman muda seperti yang saya bilang tadi TBM 1, TBM 2. Ya kalau bisa ya jangan dipakai racun lah. Iya. Mau jenis apapun itu janganlah. Nah, setelah di TM mungkin nanti baru pengendaliannya boleh ya. Itu pun nggak boleh total. Nggak boleh total. Iya. Palingan dosis 60 udah bisa lah itu. Iya. Ya, karena ini apa struktur tanah kita ini loh yang berpasir gitu loh. Berarti dia tidak memusnahkan ya, mengendalikan ya. Iya, mengendalikan. Jangan musnahkan gitu loh. Jangan terlalu tinggi dan juga jangan sampai habis. Iya, itu namanya pengendalian gulma. Iya. Sambil ini pisang pemirsa, ini kalau di lahan ini untuk menyejukkan termasuk menyejukkan hati. Ini kondisinya sangat panas pemirsa. Jadi kita makan pisang dulu. Panasnya full. Baik, berarti tips-tipsnya kira-kira untuk petani semua dari semua yang sudah kita obrolkan tadi bisa saya simpulkan. Mungkin bisa kita simpulkan begini deh. Yang pertama mungkin seperti saya bilang tadi, bibit ya. Iya, bibit harus bibit unggul. Iya. Karena kita akan memakai untuk 25-30 tahun ke depan. Betul. Ya. Yang kedua, kita menyediakan tempat untuk meletakkan pupuk alias piringan. Kebetulan lahan konturnya agak miring sedikit tadi, di tempat yang miring buat tapak kuda. Itu tadi ya. Kemudian tips yang ketiga, lakukan kastrasi. Ya, lakukan kastrasi. Kemudian yang keempat, kita lakukan pemupukan menggunakan pupuk yang tidak terlalu rumit, dolomit, NPK dan borak. Ya. Yang keempat pemupukan tadi. Terus yang kelimanya pengendalian gulma tadi ya. Kalau di TBM 1 dan 2 asli alias murni menggunakan potong. Iya. Yang kalaupun ada yang disemprot itu spot-spot lalang aja ya. Untuk mengendalikan lalang ya. Terus yang keenam tadi di dalam melakukan pemanenan, pelepah tidak boleh turun sampai dengan umur di atas 3 tahun begitu ya. Iya. Oke, baik. Terima kasih banyak Leh. Ya. Bincang-bincangnya ini kemarin ada beberapa request dari penonton kita, dari pemirsa kita. Makanya kita lakukan sedikit wawancara ini. Semoga bisa berbagi, menginspirasi teman-teman kita, penonton kita. Terima kasih banyak Leh. Sudah berbagi. Sama-sama. Baik pemirsa, itu tadi bincang-bincang kita dengan Lai Tambunan, pemilik lahan kelapa sawit ini. Ini varietas Simalungun yang ditanam di atas lahan seluas 1,5 hektar dengan kontur sedikit berbukit kemiringannya.
kemudian tanah mineral berpasir dengan jumlah 250 batang ditanam di luasan sekitar 1,5 hektaran. Artinya jarak tanam 8,5 meter jarak tanam antar sawitnya, antar pohonnya. Baik pemirsa, begitu dulu bincang-bincang kita kali ini. Nantikan bincang-bincang selanjutnya. Terima kasih.